Selanjutnya sambutan Kepala BKIPM. Kepada Ibu Dr. Rina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Amaman, terima kasih atas kesediaannya hadir pada acara kita pagi ini. Suatu kehormatan buat kami Bapak bisa hadir, para Kapus, Pak Ses, teman-teman Kepala UPT dan teman-teman koordinator yang hadir pada pagi ini. Tentu saja Bapak Ibu Kepala UPT dari Sabang sampai Merauke, dan saya lihat sudah 257 yang hadir, berarti dengan teman-teman di Wilker ini. Tadi saya lihat Natuna, Sebatik, kemudian Jember sudah hadir di acara pagi ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Kemudian satu kali lagi yang saya mintakan kepada kita semua adalah tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemampuan melewati Ramadan dengan baik. Semoga amal ibadah kita Ramadan yang lalu dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dijalankan secara hati nurani dengan tulus ikhlas untuk menjalankan ibadah dapat kita lanjutkan terus di tahun-tahun yang akan datang dan tidak berhenti di Ramadan saja. Bapak Kiai dan teman-teman semua yang saya hormati, pagi ini suatu kebahagiaan buat kita ada di sini. Tahun ini istimewa, biasanya kita hanya Zoom saja begitu sambil mengucap salam, mohon maaf lahir batin. Hari ini ada kesempatan yang berharga, Pak Kiai akan memberikan tausiah kepada kita, semoga menjadi bekal kita untuk menghadapi ke depan yang tidak mudah. Semoga kita juga masih tetap bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik secara kekeluargaan dan menjadikan BKIPM tetap bisa berkarya secara optimal sesuai dengan tugas yang ditentukan. Kepada teman-teman di UPT, terima kasih banyak untuk semua perhatiannya selama ini kepada kami semua terhadap apa yang dilaksanakan selama bulan Ramadan, khususnya pada saat bulan bakti, memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat yang bisa kita berikan. Dan saya lihat jadwal, kita masih harus terus bekerja lagi sampai dengan tanggal 14 Juni ya Pak. Sampai dengan tanggal 14 Juni pekerjaan kita belum selesai dan tidak mengurangi semangat. Ini masih dalam kaitan kita untuk menambah amal. Walaupun sudah lewat dari bulan Ramadan, amal kita di bulan Syawal. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai hadir di sini. Semoga semua yang kita laksanakan ini memberikan manfaat yang besar untuk kita dan menjadi ladang amal untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh UPT sudah mengucapkan selamat Idul Fitri. Untuk selanjutnya adalah ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq selaku Ketua Pembina Yayasan Al-Misan Jatiwangi Majalengka sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI. Kepada Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Ibunda tercinta Dr. Rina sebagai Kepala BKIPM. Yang saya hormati Pak Sekretaris Badan, Pak Hari, Kepala Pusat Karantina Ikan, Pak Reza, Kepala Staf Pengendalian Mutu, Pak Widodo, Kepala Pusat Standar dan Sistem, Pak Teguh, semua Kepala BKPM seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saya merasa sangat bahagia ada di tengah-tengah keluarga besar BKIPM ini, karena ada
keakraban khas Indonesia. Oleh sebab itu, dasar kebahagiaan ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Pantunnya pantun Panandang aja. Ikan kakap, ikan batin, mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri itu terdiri dari dua kalimat, Id dan Fitri. Id artinya kembali. Ada yaitu Id. Makanya hari raya ini disebut Id. Karena hari raya selalu akan kembali. Tahun ini 1442 ada hari raya. Tahun depan 1443 ada hari raya. Yang tidak kembali adalah suasananya. Yang tidak kembali adalah orang-orang sekitar. Yang tidak kembali adalah keadaan kita. Mungkin hari ini kita bisa senyum-senyum, tertawa bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi tahun depan kita tidak tahu. Apakah kita masih ada atau ini jadi Ramadan terakhir bagi kita. Dan kematian tiba-tiba ada di tengah-tengah kita ketika COVID-19 justru menimpa orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Makanya ucapan yang paling menarik memahami tentang pola siklus kembali itu adalah ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kadang-kadang ada orang saking semangatnya, Kang Hari, santri ngumumin, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Saking semangatnya, Pak. Nah, kita pun nggak tahu apakah di tahun depan saat hari raya masih ada orang yang datang kepada kita. Karena kadang-kadang, bahwa Pak, saya orang yang ditunjuk presiden kemarin menjadi direktur relawan. Bos saya Pak Trenggono langsung, Pak Bendahara kita. Nah, saya masih ingat begitu banyak orang yang datang kantor saya di sini di Penogoro. Semua datang ke saya, padahal dia adalah mantan menteri, mantan duta besar dan lain sebagainya. Saya bilang, ada apa Pak Menteri? Saya bilang gitu. Aneh ya Kang Maman, waktu saya jadi menteri, semua orang hormat pada saya. Waktu saya jadi dubes, semua orang menghormat pada saya. Hari ini nggak ada satu pun yang menyapa saya. Saya bilang, tenang aja, dulu juga nggak ada yang menyapa kita. Daripada kita nanti disapa sama Israel, lebih baik kita tidak disapa oleh siapa-siapa. Nah, makanya ini adalah suasana di kita menyiapkan diri karena begitu banyak orang akan berubah dengan status kita. Ada orang yang begitu saat kita berkuasa, saat kita menjadi punya posisi, orang itu sampai ingin memperlihatkan kebaikan. Tapi setelah kita tidak punya apa-apa, kadang-kadang jangankan orang lain, saudara sendiri aja nggak kenal sama kita. Tapi orang yang kembali kepada hari raya ini, kita tenang aja. Kita kembali kepada fitrah kita. Makanya kalimatnya fitri. Oh Pak, tolong yang punya mantan Fitri jangan ngomong ke istrinya. Semoga kembali ke Fitri. Fitri lagi, istrimu itu namanya Maya, tahu nggak? Ini true story-nya Pak Widodo. Nah, Fitri itu terdiri atas 3 kata. Yang pertama, Fitri itu mempunyai nilai kebenaran atau dalam bahasa lain adalah keimanan. Makanya kembali kepada nilai keimanan. Iman itu identik dengan amanah, identik dengan aman. Orang yang beriman, dia akan amanah, tidak khianat, tidak menggunting dalam lipatan, dan dia akan aman. Seorang suami yang iman, dia akan amanah, dia tidak akan kunci tuh HP-nya dengan paspor yang rumit. Walaupun ketinggalan HP-nya, dia tenang aja dan gak takut dibuka istrinya. Yang tertawa keras kelihatan ngaku tenang menandang. Nah jadi dia akan merasa aman. Tapi orang yang tidak amanah, dia deg-degan. Aduh HP ku tertinggal. Jangan-jangan ada WA dari si dia masuk. Dan gelisah. Termasuk orang yang tidak iman itu adalah orang yang menciptakan rasa tidak aman. Bayangkan bagaimana mungkin bahwa Pak, di tengah COVID ini ada sekelompok orang yang atas nama dasar keimanan, dia melanggar rasa aman. Muncullah gelombang kedua gara-gara ritual keamanan di Gangga di India.
240.000 per hari positif COVID-19-nya. Gara-gara gangga itu Bapak, akhirnya Malaysia harus lockdown. Singapura hari ini kalau kita datang ke Changi itu sudah betul-betul menerapkan kualitas yang sangat tinggi. Nah, orang yang beriman itu dia akan tenang. Apakah yang beriman itu orang yang tiba-tiba berubah segalanya? Enggak. Yang beriman itu tidak perlu secara simbolik memperlihatkan keimanannya, tetapi keimanan harus dilihatkan ibarat satu akar yang tertanam ke dalam dan lihat batangnya menjulang ke bumi. Suatu saat Khalifah kedua, Khalifah Umar, dan Umarlah yang dulu masuk ke Yerusalem. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada kata Yerusalem. Umar menyebutnya Ilya. Ilya itu diberikan oleh seorang Kaisar Romawi, Andreas namanya, makanya dia nyebut Ilya. Nah, Umar pernah jalan-jalan ke Madinah, dia lihat ada seorang penggembala, dia tanya, "Nak, ini dombamu berapa?" "Saya kurang tahu, tugas saya hanya memberi makan, minum, aku bantu beranak pianak, dan aku nggak tahu berapa jumlahnya." Umar tiba-tiba ngeluarin uang, "Aku beli deh 5. Dia bilang, "Mohon maaf, saya hanya penggembala, diberi amanah. Yang punya domba ini yang di sana di kota. Kalau Tuhan mau beli ke sana aja." Kata Umar, "Kamu tuh bodoh-bodoh amat. Ini aja terima duitnya, aku ambil dombanya. Kalau Tuhan mau nanya dan dia tahu persis ada yang hilang, bilang aja dimakan serigala atau masuk ke jurang." Simpel kan? Tiba-tiba dia menatap tajam kepada Umar. Dia bilang, "Saya bisa berbohong kepada pemilik domba ini. Saya bisa memanipulasi berapa jumlah domba ini. Tetapi fa'ainallah, di mana Allah? Allah maha melihat. Allah maha mencatat. Allah maha mengetahui." Itulah yang disebut dengan muraqabah. Tingkat keimanan kita adalah merasa diawasi oleh Allah. Kita ini kan bikin peraturan hanya untuk dilanggar, Bapak. Apalagi DPR. DPR tuh membuat peraturan yang kira-kira kita bisa masuk cepat, Bapak. Pokoknya kalau untuk kepentingan DPR itu cepat kita bahas. Bapak. Tapi kalau tidak ada kepentingannya dibiarin aja bertahun-tahun. Itulah Indonesia, membuat peraturan untuk dilanggar. Nah, itu yang pertama, nilai iman. Jadi kita tidak akan perlu melihat apakah kita muslim atau bukan muslim dari sekedar apakah kita bawa rosario atau tasbih. Tidak. Yang perlu lihat selama dia jujur, selama dia punya loyalitas, dedikasi, profesional, dia punya dedikasi terhadap tempat dia bekerja, dia sudah kembali kepada nilai keimanan. Yang kedua adalah nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini dalam Ramadan penuhnya minta ampun. Kita mendadak jadi orang baik. Ramadan mengajarkan kita, oh ternyata kita bisa kok puasa Senin Kemis. Bukankah di Ramadan ada Senin Kemis? Oh ternyata kita bisa bangun malam, buktinya Ramadan kita sahur. Ramadan ternyata kita bisa mendadak sedekah. Seperti itu, tidak ada pun diada-adain. Apalagi Al-Mizan dapat berkah dari Ibu Rina. 2 ton kita dapat ikan. Dan kiai-kiai disuruh untuk memoto hasil olahannya. Subuh-subuh udah penuh ya saya dengan foto-foto ikan-ikan itu. Makan ikan sehat. Nah, termasuk tarawih misalnya. Saya mau cerita tarawih aja sedikit. Bahwa Pak, kita tidak pernah tahu, Rasulullah itu tidak pernah menyebutkan tarawih. Maka kita tidak perlu berebut istilah yang benar itu tarawih atau qiyamul lail. Yang penting bangun malam, sholat. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah memberikan contoh berapa rakaat. Karena Rasulullah banyak di rumah kalau sholat sunat. Rumah Rasulullah itu kalau ini masjid menghadap sana, di sebelah sini, di dalam masjid kalau sekarang. Maka tarawih kita itu yang penting adalah ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik, bukan mana yang terbanyak. Makanya sering saya tawarkan kepada ibu-ibu. Bu, bagaimana kalau tarawihnya 10 hari pertama kita langsung aja 20 rakaat witir 3. Mumpung masih semangat. Tiba-tiba ibu bilang, justru kita harus dari awal, jangan terlalu langsung ngegas. Bagaimana kalau 8 dulu, witir 3. Ini Siti Aisyah. Oke? Saya bilang oke. Tapi bacaannya surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Ibu-ibu nolak. Kesel. Bayangkan Mbak, yang bacaannya bagus pun ditolak. Ayah saya itu hafal Quran. Oh Pak, kalau baca Quran di Jatiwangi, rumahnya kan di Sumedang. Dia baca tuh lembut banget, tenang banget.
Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Berebet Pak 1 rakaat. Alhamdulillah besoknya masjid kosong. Saya tanya tetangga saya, Mang Odim ke salat deui, imamna doyok 10 hari kedua kita naik dari 8 ke 20. Ini hadis riwayat Sayyidina Umar. Umar kumpulkan orang dan dibilang-bilangkan nikmal bidah. Inilah kreasi inovasi dalam beribadah. Rasul tidak memberi contoh, tapi Rasul memberi contoh yang terbaik. Boleh 20 rakaat? Boleh. Asal jangan kecepatan. Ada orang yang 20 rakaat tapi kayak dikejar-kejar anjing, Pak. Salat Nabi Muhammad Mustafa, bulak-balik. Kata yang belakang, woi lakum dinukum waladhdallin, amin. Akhirnya rukunya tidak tumanina, sujudnya tidak tumanina, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang tua, aduh bunuh akan diriku katanya. Nah 10 hari ketiga ibu-ibu, bagaimana kalau kita naik 36 rakaat witir 11. Itu dilakukan oleh sebagian dari kelompok Al-Zahiri. Makanya itu mereka biasanya Idul Fitrinya mendahului. Saya ditanya wartawan, karena saya Komisi 8, Kang Maman itu ada yang mendahului terawih Idul Fitrinya. Bagaimana? Nggak apa-apa. Kenapa? Terawihnya kecapean. Nah tiba-tiba ibu-ibu bilang, oke, bagaimana kalau begini, Kang? 10 hari pertama, 20, 10 hari kedua istirahat dulu 8. 10 hari terakhir ibu-ibu mau libur terawihnya. Karena sibuk bikin opak, raginang, kue, dan sebagainya. Seminggu sebelum lebaran sudah full, Pak. Mending kalau boleh kita coba, nggak boleh, Pak. Mau kita coba, Papa, jangan itu, Pak. Itu mah kue lebaran. Seminggu lagi, sayang. Kita bilang, Ma, Papa ingin nyobain buat kue buatanmu. Untukmu udah aku persiapkan. Itu yang gosong dan remuk milikmu. Itu kelakuan istri kita bulan Ramadan, Mbak. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu, Bapak? Seharusnya kalau Idul Fitri itu, Pak, sebelum kita berangkat ke mana? Berangkat ke tanah lapang atau ke masjid kalau tidak sedang COVID, maka sebaiknya kita minta maaf ke istri kita dulu tuh persis ba'da subuh. Siapkan makanan terenak itu ba'da subuh. Lalu kita berangkat, kalau berangkat dari utara, nanti pulang dari selatan, itu sunnah Rasul. Ini kita makan nggak boleh, makan nggak boleh. Udah gitu beres Idul Fitri kita keliling sekampung. Kata suaminya kayaknya ada ketinggalan, siapa? Kata istrinya, gue belum. Istrinya tidak dimintakan maaf, Bapak. Itulah yang terjadi kita. Nah yang terakhir, kembali ke fitri ada kembali kepada nilai keindahan. Bahwa seharusnya beragama itu ada sesuatu yang indah. Makanya surat yang dibaca ketika kita Idul Fitri biasanya surat Al-A'la, surat ke-97 yang berisi 19 ayat. Di sana ada kalimat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Saya tadi ngobrol sedikit dengan Bunda Rina itu, saya bilang ini soal Israel seharusnya kita belajar literasi. Kita diingatkan pada surat itu tentang Ibrahim dan Musa. Muhammad Asad dalam kitab The Message of the Holy Quran menyebutkan, kita ini Bapak masih turunan dari Ibrahim. Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ishak itu dalam bahasa Ibrani disebut Yisak. Makanya ada Perdana Menteri Israel namanya Yisak Rabin. Ismail Bapak itu nanti melahirkan ke bawahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Ishak melahirkan nanti Yakub, Yakub punya anak 12, salah satunya anak keempatnya Yahuda, yang nanti membuat kerajaan namanya kerajaan Yahuda yang terakhirnya itu Siddiqiyah, dia raja terakhirnya, dan ada keturunannya yang bernama Sulaiman atau Solomon. Solomon buat kerajaan besar di satu bukit di Yerusalem namanya Zion. Makanya penganut Zionisme yang dipimpin oleh Benjamin Theodor Herzl itu membuatlah Zionis. Nah saya ingin mengatakan Bapak, ketika kita melihat kasus itu, maka kita berangkat pada, oh iya kita satu rumput. Makanya orang ribut nih, yang disembelih waktu kurban itu Ismail atau Ishak. Kita orang Islam pasti nyebutnya Ismail. Tanya orang Kristen dan Yahudi, pasti Ishak. Ada nggak orang Islam yang punya pendapat itu Ishak? Ada. Namanya tafsir Fakhrul Razi. Yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Pertanyaannya adalah, yang benar yang mana? Kita jawab, dua-duanya benar. Yang penting dua-duanya selamat. Tidak ada yang disembelih.
Yang disembelih itu adalah domba. Nah, itulah keindahan kita bertoleransi, menghormati, menghargai, saling mencintai. Dan ini yang perlu lihat dalam Idul Fitri. Saya senang tadi lihat tayangan bagaimana semua mengucapkan Idul Fitri dan juga menguatkan taqabbal minkum taqabbal ya karim. Semoga kita kembali ke fitri kita, kembali kepada nilai keimanan, kebaikan, dan keindahan. Dengan itu Allah akan menerima kita semuanya. Kita tutup sama-sama dengan doa, mohon diikuti saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al hadar Ramadan akhira ahdina waj'alna marhuma wa la taj'alna mahruma. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini akhir dari umur kami. Sayangi kami dan jauhkan kami dari segala kehancuran di dunia dan di akhirat. Minal aizin wal faizin wal mulin wa kullu am nahnu bi khair. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Maman Ikhwanul Haq.